Iya. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Oh, tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Oh, hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Oh, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Oh, aku Papua, keriting rambutku hitam. Oke, adik-adik semua sudah berapa orang yang bergabung ini? Oke, sudah ada 10 orang yang bergabung untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini. Oke, kita mulai saja ya, adik-adik. Kita mulai ya. Oke, nanti teman-teman yang menyusul bisa menyelesaikan pada forum virtual ini. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah indahnya untuk kita awali pembelajaran dengan berdoa. Kita niatkan apa yang menjadi agenda kita pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan bisa memberikan kemudahan dan kelancaran, dan tentunya ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Gitu ya adik-adik. Baik, silakan Pak Guru, persilakan kalian untuk berdoa masing-masing sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah berdoa.
Oke, silakan sekarang kalian perlihatkan wajahnya kalian pada kamera kalian masing-masing, lalu Anda berikan senyum terbaik kepada teman-teman kalian. Silakan. Oke, Priscilla, thank you. Gamaliel. Oke, Ulfandi, nanti potong kumisnya ya. Samuel. Oke, Jonathan. Jonathan, sip ya. Aditya, Aditya angkat wajahnya dulu Aditya. Senyum. Oh, sadap. Dian, Dian. Rafli. Oke, Samuel. Baik. Oke, baik adik-adik. Gimana kalian punya kabar pada hari ini? Perasaannya gimana? Baik, Pak. Baik Alhamdulillah semua. baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, puji syukur kalau semua dalam keadaan sehat, karena ada beberapa teman kalian juga yang izin ke Pak Guru karena tidak bisa mengikuti pembelajaran sakit. Sebenarnya kalau di rumah sih bisa saja ya kan, sambil baring, sambil duduk, sambil dengar materi yang Pak Guru sampaikan. Ya kan, mungkin sakitnya berbeda, jadi nggak bisa mengkondisikan untuk mengikuti pembelajaran daring. Oke, nggak apa-apa. Baik, adik-adik, ya pada kesempatan hari ini Pak Guru akan memberikan sesuatu hal yang sedikit berbeda dalam pembelajaran kita, yang tentunya kita harus mengarah kepada pembelajaran yang berpusat kepada murid, yaitu merdeka belajar. Oke, Pak Guru mau tanya dulu, kira-kira kalian sudah merdeka belajar atau belum ini? Sudah merdeka belajar ke belum? Belum. Kalau belum merdeka belajar, berarti kita harus merdeka belajar ya. Karena pembelajaran sekarang sudah merdeka dan pembelajaran harus berangkat dari keceriaan dan kebahagiaan. Oke, Pak Guru sudah lihat kalian punya wajah-wajah tadi, ceria semua, bahagia semua, dan siap untuk mengikuti pembelajaran yang Pak Guru akan berikan. Oke, Pak Guru izin share materinya Pak Guru. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kalau Sudah. sudah kelihatan, Pak Guru langsung saja. Salam dan bahagia. Oke, ada yang tahu salam dan bahagia? Salam dan bahagia ini adalah salamnya Merdeka Belajar. Jadi ketika kita memulai pembelajaran, harus dalam keadaan disalami dengan kebahagiaan dan keceriaan. Karena itulah ilmunya akan nanti bisa kalian dapatkan dan ilmunya sampai di untuk kalian semua. Gitu ya. Jadi kalau salam itu diawali dengan cemberut, ya kan, mukanya jutek-jutek, ya kan, terus nggak mau senyum, ya kan, mukanya datar-datar saja, berarti ada sesuatu yang susah dalam dirinya. Tapi kalau sudah diawali dengan salam dan bahagia, salam Merdeka Belajar, berarti ilmunya insya Allah nanti akan sampai untuk kalian semua. Oke, baik. Ini kita punya materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sejarah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, Pak Guru mau tanya dulu, kira-kira siapa yang sudah menyelesaikan tugas 1 maupun tugas 2? Ada? Untuk IPA 3, untuk menyelesaikan tugas 1 sudah hampir semua. Tugas artikel, menonton perang Midway, dan membuat. Ya kan? Oke. Terus juga waktu di kelas itu Pak Guru sempat bermain sama kalian yang kelas A dan kelas B itu. Kita bermain peta. Aku peta ya kan. Menunjuk awal mula kedatangan Jepang ketika tiba di Indonesia. Oke. Yang belum kerja ada? Ada? Saya, Pak. Nih. Saya. Ya Ulfandi nanti diselesaikan ya. Selesaikan cepat supaya bisa dikumpulkan dan Pak Guru bisa mengimport nilainya dengan nilai yang plus, nilai yang sempurna dan bisa nanti paling tinggi dari semua mata pelajaran lagi. Oke, itu janjinya Pak Guru. Oke, baik. Terlebih khusus nanti kita akan mempelajari materi tentang Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Oke, apa saja bidang politik yang diterapkan Jepang ketika menjajah Indonesia ketika itu. Nanti terkhusus kita akan mempelajari tentang organisasi-organisasi pembentukan Jepang di Indonesia. Oke, nanti lebih khusus kita akan mempelajarinya. Oke, baik. Ini tujuan pembelajaran kita supaya tidak keluar dari rel, tidak keluar dari jalur. Pak Guru share sedikit kepada kalian untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Oke, yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat menganalisis tentang sejarah masa pendudukan Jepang
dalam bidang politik lewat game sejarah yang nanti Pak Guru akan share linknya lewat chat. Oke, jadi nanti kalian akan main game online. Yang suka main game, ya kan, yang suka main game, minat belajarnya Pak Guru akan kolaborasikan dengan menggunakan games ini. Terus juga tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik memainkan dan menemukan jawaban dalam game sejarah itu sendiri. Oke, jadi memang pembelajaran kita pada kesempatan hari ini agak sedikit unik karena pembelajaran yang mengarah kepada teknologi digital ya. Teknologi digital yang Pak Guru elaborasikan, Pak Guru integrasikan materi pembelajaran sejarah dan nanti kalian wajib memainkannya. Oke, dan menemukan sesuatu yang asik, belajar dan sambil bermain, gitu ya. Terus yang ketiga, kalian sebagai peserta didik dapat mengetahui, ini terkhusus ya, dapat mengetahui organisasi-organisasi apa saja yang pernah dibentuk oleh Jepang ketika Jepang memerintah di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Oke, ini tujuan pembelajaran kita supaya kita bisa jadikan dasar rel kita dalam PBM pada kesempatan hari ini. Oke, terus yang berikut, ini kesepakatan kelas kita yang kita harus komitmenkan. Jadi harus komitmen bersama untuk menjalankan kesepakatan kelas ini supaya ada sedikit sesuatu yang terarah dalam pembelajaran kita. Oke, Rafli yang pertama apa? Rafli. Ya Pak. Yang pertama. Hadir tepat waktu. Oke, yang pertama hadir tepat waktu ya. Jadi thank you teman-teman yang sudah hadir tepat waktu ketika Pak Guru share linknya dan langsung join untuk mengikuti pembelajaran daring. Oke, yang kedua, Gamaliel. Berbicara dengan sopan. Oke, berbicara dengan sopan. Oke, itu ya. Karena kita semua sudah dewasa, kalau mau menyampaikan sesuatu harus punya etika yang baik untuk menyampaikannya. Oke, terus yang ketiga, Ifandi. Saling menghargai Pak Guru. Oke, saling menghargai ya. Pertama, teman-teman ketika nanti akan berkomunikasi, berdiskusi, berelaborasi di dalam memainkan game, saling menghargai ya, berkomunikasi, pendapat, setiap penjelasan yang diberikan teman, itu harus dihargai. Oke, Eugene, yang keempat. Eugene. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi nanti ketika Pak Guru berikan kalian tugas untuk mengerjakan dan memainkan games tersebut dalam durasi waktu kurang lebih 40 menit, jadi kalian harus menyelesaikan ya. Harus menyelesaikan dan kalau bisa benar semua. Dan pembelajaran itu tuntas. Ya kan, kalau bisa pembelajaran itu tuntas karena memang harapan kita ketika kalian memainkan game itu, kalian bisa mengetahui informasi yang Pak Guru berikan lewat game sejarah. Ya, yang terakhir, Priscila. Priscila. Aktif dan semangat, Pak. Oke, yang terakhir, aktif dan semangat. Oke, jadi kalian dituntut dalam setiap pembelajaran, bukan hanya Pak Guru saja, tapi dalam pembelajaran yang lain harus aktif ya. Aktif itu dalam arti berkomunikasi dengan guru. Ada yang tidak dimengerti, kalian bertanya. Atau ada yang mau diinformasikan, kalian memberikan informasi. Gitu ya. Jadi informasi bukan hanya dari guru saja, tetapi juga informasi bisa dari kalian semua. Dan tentunya semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, ada yang mau ditambahkan kira-kira dalam kesepakatan kelas ini? Ada yang mau ditambahkan? Mungkin ada yang mau tambahkan, Pak Guru, kita harus aktifkan kamera semua. Oke, aktifkan kamera semua. Pak Guru, kita aktifkan mute-nya. Oke, boleh aktifkan mute-nya, tapi jangan terlalu ribut ketika berbicara karena mempengaruhi audio di dalam rekaman Zoom ini. Oke, enggak ada? Pas? Pas ya? Pas. Oke, baik. Kalau begitu, kita beralih ke yang intinya. Oke. Silakan Anda baca semua. Belajar sejarah dan bermain game. Oke, belajar sejarah dan bermain games. Play games, siap. Play games, merdeka belajar. Oke, sabar. Pak Guru stop share dulu.
dan kalian akan langsung memainkan. Dan Pak Guru juga main. Pak Guru juga main untuk bersama-sama kita belajar. Oke, sabar ya. Tuh. Ada yang ini jago main games ini? Andi. Oh, ya kah? Fandi jago main games. Tidak Pak Guru, Eugene boleh sakui. Wah, Game apa itu? Mabar. Iya. Game mabar. Oke. Baik, Pak Guru akan tampilkan di chat. Sudah kelihatan linknya, adik-adik? Sudah kelihatan? Sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Pak Guru. Oke. Sudah. Baik, instruksi pertama, kalian copy linknya, lalu kalian pindahkan ke perangkat kalian yang satu, sehingga perangkat layar kamera Anda tetap standby untuk memantau kalian ketika memainkan games tersebut ya. Oke, jadi silakan di copy, habis itu tempel, paste ke WA atau kemana ke perangkat yang satu, dan kalian langsung memulai untuk memainkan game tersebut. Oke, Pak Guru juga main. Pak Guru tampilkan Pak Guru punya layar dulu. Pak Guru punya sudah kelihatan. Sudah? Sudah Pak. artinya Pak. Baik. Untuk membantu Anda dalam mengerjakan tugas ini, jadi bukan hanya bermain games ya. Bukan hanya bermain games, tapi juga di games ini ada soal dan ada jawaban yang kalian harus pecahkan dan temukan jawabannya. Oke. Untuk memandu Anda dalam mendapatkan jawaban, kalian bisa searching di Google, atau mungkin kalian mau baca modul yang Pak Guru pernah share ke kalian di grup, atau mungkin yang sudah nonton video pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang sejarah Jepang di Indonesia yang bersumber dari sumber YouTube itu yang dirilis dari TV One, kalian boleh ambil dari situ juga. Yang sudah pernah nonton dan sudah bikin tugas 2 pasti bisa mengerjakan games ini, memainkan games ini pasti bisa. Kalau yang belum, boleh sambil kalian kerja, sambil komunikasi, dan kalian mengaktifkan, kalian punya mute dulu. Aktifkan suaranya semua. Yang penting tidak Pak ada Guru, suara-suara. halaman ini tidak tersedia. Masa? Pakai iPhone kah? Bisa. Bisa kok yang lain. Coba ganti HP Ulfandi. Biasanya kalau iPhone begitu memang. Tapi kalau HP Android, HP yang lain, dia langsung terbaca. Pak Guru bisa kirim dia punya link ulang, Kak? Nah, itu bisa Ulfandi. Ulfandi tinggal di play saja. Tinggal di play mulai nanti. Oke, ada yang belum bisa muncul? Ada yang belum bisa muncul? Bisa kirim dia punya link ulang, Kak, Pak Guru? Di chat. Di chat. Siapa yang tadi bicara? Aksa kah? Atau Jonathan? Pak Guru. Siapa? Pak Guru tidak bisa kontrol. Dian. Dian. Iya, Pak Guru. Sabar, Pak Guru copy lagi. Supaya ini. Di chat Zoom sini. Di chat Zoom ada. Mulai Pak. Sabar. Ada satu suara yang ini nih, noise ini. Siapa ya? Rafli atau Eugene? Eugene atau Rafli nih? Coba matikan suaranya dulu. Oke. Oh, berarti antara Eugene atau Rafli nih, suaranya noise. Jadi kalau ini dia kelihatan, oh berarti Rafli. Oh, Eugene aman berarti. Rafli nggak usah aktifkan ini sudah suaranya. Karena dia noise jadi. Dia kayak suara-suara radio gitu. Yang lain boleh aktifkan. Priscilla, Dian Pak Guru sudah tuh di grup, di chat.
Iya, sudah, Pak. Oke. Jonathan Aditya Ulfandi, perlihatkan dulu di kameranya, perangkatnya. Coba. Oke. Sudah main Pak Guru. Oh, ada yang sudah main. Baik. Aksai, bagaimana Aksai? Aksai? Oh, mantap. Oke, baik. Silakan kondisikan kalian punya suara, aktifkan saja sambil kalian berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, cuma jangan sampai noise ya. Jangan sampai noise suaranya. Silakan aktifkan sambil tanya-tanya, ini bagaimana kah jawabannya sambil komunikasi ya. Tapi nggak kasih tahu jawabannya ya, yang sudah benar ya. Boleh bertanya, tapi sambil berkomunikasi. Tapi tidak boleh kasih tahu jawabannya ya. Oke, silakan mau mainkan. Selamat bermain, waktunya 40 menit. Oke. Ya. 40 atau 4 menit. Ya. Pak Guru juga main nih di Pak Guru punya layar ini. Salah. Wih, Fandi serius apa? Mabar. Cara main. Ya. Ya kok gitu? Asik kah? Oh, Sudirman. Ini saat-saat yang kalian nantikan. Bukan Rasti. Ya. Susah ya Pak Guru, kasih gerak-geraknya. Mati terus. Iya, susah. Ada pengejar terus. Woi. Ya, salah dong. Dibentuk tentara pembantu Jepang. Ayo, silakan berdiskusi. Oh, Priscilla asik. Gamaliel, gimana Gamaliel? Ya, Pak Guru kalah Pak Guru. Bisa main ulang kah? Iya, mulai saja, ulang-ulang terus. Nyawanya ada 10. Kalau kalah 10 nyawa, ulangi lagi. Pokoknya sampai menemukan jawaban yang benar. Soalnya ada 10 ya. Soalnya ada 11 kalau nggak salah itu. Andai kan ada nalar boleh. Dikejar. Ayo. Ada yang sudah benar 1? Samuel. Benar 3, Pak. Wih, luar biasa. Emang. Ada yang sudah benar 3 berarti luar biasa ini. Ini. Pusing gua. Dia kejar-kejar. Turun. Dia kejar-kejar. Hai, Iya Pak Guru. Ih. berusaha. Ini levelnya high ya. Kalau levelnya AC mudah. Pak Guru sengaja kasih level high supaya ada tantangan, ada challenge ketika kalian bermain dan menemukan jawabannya. Pak Guru dikejar ya. Astaga. Mas Fandi sudah benar berapa? Baru 1 Pak Guru. Susah sekali kasih gerak-gerak. Arah saja, arah.
Arah, lihat dia punya arah-arah itu. Klik di arah-arahnya saja. Arah timur. Iya, lihat Pak Guru nih. Pak Guru punya layar nih. Pak Guru main gerakan dia punya layar-layar. Jalan jawabannya di Pak Guru ya. Pak Guru jalan-jalan saja ini. Gerakan Pak Guru dia punya- mati. ulang lagi. Kalau habis nyawa 10 tuh ulangi lagi. Pak Guru lari-lari dari ini saja. Lari-lari dari dia punya monster. Monster Hanuman. Tiga orang, Hanoman. tiga ini kepung Pak Guru nih Ale. Kalau Pak Guru naik ke atas, dia serang. Guru bantu jawaban. Berusaha dulu. Ulfandi kenapa? Oh my god. Susah ya Pak Guru. Ah ya bisa lah. Ya Benar Allah. 2 saja nih. Ulangi lagi. Lagi. Salah juga mau teh. Searching jawaban dulu, sambil searching jawaban, baru temukan di jawaban games. Gitu triknya. Karena kalau kalian buta-buta baca soal dan memainkan pasti salah lah. Tapi ada yang mudah kok itu soalnya pasti kalian tahu. Ngeng. Ah, Pak Guru benar. Benar 1. Mana ketawa. Ada yang sudah benar 5? Belum, Pak Guru. Eugene? belum. Kamar? Priscilla? Priscilla sudah berapa? 3, Pak Guru. Benar 3, oke. Astaga. Aduh, kenapa teh turun lagi? Hebat. Oh, aku diserang. Kabur, kabur. Kabur. Mama salah. Aduh, Samati. Cat. Cukup sih. Aduh. Ada makan lagi. Aduh. Sini, sini. Kabur, kabur, kabur. Terus. Benar. Udah makan saya. Oh, cepat, 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 cepat. Turun. 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 Hmm. 16 April sama Satria dibentuk Pusat Tenaga Rakyat. Yujan Supanto jawaban. Guru, spoiler. Yujan Supanto jawaban. Spoiler Pak Guru. Ada yang sudah benar 5?
Pung. Kabur. Belok. Beloknya gimana? Beloknya belok tuh, kanan kiri atas bawah. Kabur, lari. Samuel, asik. Masuk ya? Tatang. Kabur. Aduh, sudah kepala ini sudah. Ini. Udah tunggu saya di mana ini? Spoiler keburu. Turun. Ke kiri. Ah, Ke kiri. Turun ke bawah. Organisasi Himpunan Wanita. Ada yang sudah dapat? Belum Pak Sudah, Guru itu aja. sudah. Pak Guru ada jalan ini menemukan jawabannya. Aditya nunggu jawaban dari Pak Guru ini. Apa yang pasti jawaban itu? Sensor. Yeay. Untung. Wih, aja gua apa main ini? Royok. Buy one day. Dia lurus. Gol. Oke, Pak Guru sudah 3. 3. Salah. Rizkyla, suara itu. Rizkyla, suara dulu. Serius sekali. Wih, dong kepungnya. Dong Bikin pintar. kayak apa tuh? Sudah berapa benar Rizkyla? organisasi wanita penyumur itu apa ya? Share tuh, digagal tuh, temukan jawabannya. Nah, benar kau dia. Lima langsung juara kah Pak Guru? 11, tuntas. Waduh. Waduh. 11 soal. Ayo. Satu lagi. Coba benar kan ini nyawa. Kalau ada yang main pakai laptop bisa arahkan dia punya keypad arah-arah saja itu. Paling gampang ya. Susah. Ini kejar saya sampai kejar sudah. Bro bener 3. Saya bantu kan. Ini jangan bantu apa? Terus soalnya ada dia punya apa? Ada dia punya gambar tuh. Ih, hampir makan saya 2. Om ada speed pincang apa ada kejar saya Pele. Dia kejar Pak Guru ini. Nice. Ayo.
Aku bilang Jepang benar dan Dragon. Toing. Ah, salah. Wah, sepintar sekali. Wih, sadap. Pelan tapi pasti. Aku pemimpin peta. Aku pemimpin peta. Siapakah dia? Naik. Ta 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 ta. Ta 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 na na. Naik level 5. Ada yang sudah 6? Belum ada, Bu. Belum ada yang 6. Masih melarikan diri. Masih melarikan diri dari kenyataan. Di Oke, Pak Guru mengarah ke... ini kalau Pak Guru benar nih, pasti kalian langsung dapat jawaban ini. Organisasi Nah, wanita penghibur. Aduh, salah. itu yang joga-joga tuh. Gas, lari. Start on. Oke. Mood. Guru hantu yang putihnya belin loh. Iya. Dia kencang sekali tuh. Ada kejar utang nih. Iya, hantu yang putih itu memang udah kejar sekali. Dan nebeng di belakang ali ada ekor. Jadi dia kerjasama sama yang ungu itu dong bagi strategi. Satu kepung dari belakang, satu kepung dari depan. Kalau terpintar-pintar berarti Pak Guru susah ya, sabar sampai 4 ini. Susah sekali. ayo mudah. Ayolah. 3 kepung 1 ini ale polisi penjahat ini. Benar. Yang harusnya Yang putih psikopat ya. itu lagi dikejar terus. Itu udah komandan itu. Berdong 2 lagi. Kalau yang hijau tuh udah standby saja, dia standby, udah tunggu kita lari Lihat kemana. Pak Guru 8 Pak Kejar. Guru. Siapa yang 8? Saya Wih, satu wih ini. Hujan 8 nih, Batapa. Sedikit lagi ayo. Yang nah. Mama semua lawannya put. yang Ini. wanita-wanita mana ini? Priscilla, Gamaliel. Sudahkah jawaban? Dia datang. Hai. Gamaliel, suara. Priscilla. Baru benar 5, Pak Guru. Gas. Sama Pak Guru, itu baru benar 5. Gas. Ini yang hijau ini dia tunggu kita lari kemana, dia jaga kita. Terus yang kejar tuh putih sama ungu. Dapat komandan. Dapat jenderal tuh kayaknya hijau ini. Aduh Pak Guru sisa 4 nyawa Pak Guru. Ulang lagi. Sampai kan sudah tahu jawabannya itu yang benar tuh tinggal dapat. Nah. Wih. Mantap Pak Guru susu puluh. Iya. Aduh, saya pakai pung lagi. Oh, bisa. Tipu dorang turun ke bawah, naik. Baru dia kejar saya, satu turun lagi. Kasian nih, dan tidak bisa dapat saya. Turun. Turun. Nice. Ada yang gol ya. 8, Eugene. Salah. Pak Guru. Ya. Kena. Mas.
Guru yang 5. pusat tenaga. Pak Guru salah baca teks lagi. Aduh, salah. Astaga. Organisasi penghibur. Guru pusat tenaga kerja rakyat apa? Guru? Masa tidak tahu? Semua jawaban sudah ini. Panjangan. Kependekan. Itu kan kepanjangan, ada dia punya kependekan. Oh, jadi itu. Tulis saja di Google Pusat Tenaga Rakyat. Nanti keluar pendekannya apa itu jawabannya. Dapat, Ijen. Ijen, dapat nggak? Sudah? Belum, Pak Guru, belum. Tunggu. Ditya, sudah berapa Ditya? Damar. 8, Pak Guru. Wih, 8 nih. Asli ya. Ini semua jawaban sejawaban. Ini Jenjong menyerah begitu ah. Mudah mau. Nah, Udah mantap, ya. Pak Guru, sudah. Sudah berapa? Wah, parah sekali ya. Ada yang sudah 10? Nah, Pak Guru. Ayo, yang muda ya. Jadi sudah bocoran ke apa ya, mudah. Patra, Pak Guru. Berarti sudah selesaikan tugas kedua ke apa jadi? Makanya sudah ada. Susah. Masa sulit videonya, Pak Guru? Oh, Iya, tinggal bikin kan. oh iya, Pak Guru punya Instagram ya. Iya kan? Nah, ini link, Pak Guru. Udah Pak Guru. Berapa Ditya? Abdamar. Plus. Iyo. Benar semua? Iya. Udah. Memang. Oke. Guru baru benar 5 ini. Kasih tahu tuh. Damar. Ulfandi. Ah, jangan. Soalnya apa Ulfandi? Baru kasih tahu. Sudah ada yang benar semua itu. Kasih tahu sudah. Bantu. Ulfandi tanya ke Damar. Ulfandi. Propaganda Jepang dalam organisasi. Aduh. Asmati Pak Guru skala. 3 AW. Sudin. Ulfandi gas.
Guru. Ya. Pak. Ya, siapa? Pak Guru. Ya, halo. Jonathan. Jonathan. Halo. Harus Ya, sudah main lagi, Jonathan. Bos. Benar 11? Iya, Pak. Oke, tunggu teman. Terus yang sudah tuntas, sudah benar semua. Thank you, selamat. Karena kita harus menunggu teman yang belum selesai. Jadi Jonathan sama Damar standby, kalau ada teman yang mau bertanya bisa kasih tahu. Pak Guru. Pak Guru boleh main lagi kan? Hah? Ini saja, Boleh lagi. bantu teman saja. Kamu kasih ke anak-anak yang dari kelas lain. Bantu teman saja, bantu teman. Aduh. Bantu teman yang belum juga bertanya. Supaya Damar sama Jonathan bantu. Gitu. Propaganda Jepang dalam organisasi. Nippon Pen. Nippon 31A atau Gerakan 3A. Nippon Cahaya, Nippon Pelindung, Nippon Pemimpin Asia. Nyawa 8, benar 8. Saban keluar masuk. Salman baru monitor ke apa? Baru monitor. Samuel sudah berapa? Samuel sudah berapa? 6, Pak Guru. Masa kalah dengan Pak Guru sudah 8 nih. Dia belok susah sih, Pak Guru. Kalau pemimpin ini apakah? Nippon Cahaya apa? Pak Guru Nippon Punama. Pen. Pak Guru Punama. Mirip dengan Pak Guru Punama. Ayolah, Syamsuddin. Nice. Nice, good job. Oke. Syamsuddin. Samuel sudah berapa? 10? Pulang dari 1, Pak. Mati tadi. Nyawa habis. Ada. Sama kayak main pigmen. Iya. Pak Guru punya permainan waktu masih kecil dan permainan ini hanya ada di televisi. Game ini hanya ada di televisi dulu. Televisi jadul. Demi. Priscilla sudah berapa? Aduh, Pak Guru salah. Priscilla? Baru 6, Pak. Tadi Mas. 4 lagi. Berarti 6, Pak Guru. 6. Oke, cepat. Waktu 5 menit lagi. Boleh 5 menit lagi tuh. Pakai ulti. Tuanya. Yang putih ini bikin takut ya sih. Bentuk tentara pembentuk Jepang itu apa? Nah, Coba pagi.
Aduh. Ih, kamu kejar saya kamu. Ulfandi, sudah berapa Ulfandi? 3 Pak Guru 3. Oke, Pak Guru terakhir ini. Tak ulang. Terus semua terakhir. Hmm. Dian, Aldi mana? Tidak tahu. Aduh. Dian, sudah berapa Dian? Bertujuh Pak Guru. Wih, Matematik terus. Dong satu, tahan saya betulin. Aduh, udah makan saya lagi. Nyawa berkurang satu. Coba yang terakhir ini susah betul ini, karena dong kejar nih. Dong speed kencang apa? Tut. Wih, aduh tambah kencang apa yang putih ini. Oke, Pak Guru menang. Pak Guru sudah selesai nih. Berarti juara satu siapa tadi? Eugene, habis itu Jonathan, dan teman-teman yang lain masih mengerjakan dan belum selesai. Pak Guru di layar sudah kelihatan, di layar kalian itu sudah selesai mengerjakan. Jadi nyawa 10, 3 saja Pak Guru tertangkap, dan 1 kali Pak Guru bisa dapat dengan jawaban semuanya. Nah, Pak Guru yang buat. Oke, adik-adik. Propaganda Jepang dalam organisasi apa ya? Oke, finish. Adik-adik. Pak Guru butuhkan waktu 5 menit 19 detik skor. Oke. Yujen tadi waktumu berapa Yujen? Jen. Waktumu berapa tadi? Pak Guru saja. Oke, berarti sudah ada yang sudah ya. Oke. Kaki atas kan. Yang paksa ke atas. Gimana ya? Oke, 1 menit terakhir ya. Selesaikan. Pak Guru lanjutkan, Pak Guru punya materi. Guru, saya laptop mati Pak Guru. Ya. Mata keluar Pak Guru. Gimana ini? Bisa main kulit berapa?
Weh, propaganda Jepang dalam organisasi itu apa ya? Putus asa sudah. Oke, adik-adik, waktunya sudah habis. Silakan Anda melepaskan HP-nya dulu, gadgetnya yang Anda telah bermain game. Sekarang fokus ke layar, perhatikan, dan teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, untuk segera mengaktifkan kameranya supaya terpantau di layar. Baik, Pak Guru lanjut ya. Pak Guru share materinya Pak Guru dulu. Oke, untuk memberikan informasi dan keterangan tambahan tentang apa yang Anda telah mainkan. Oke, baik. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik. Gimana permainannya tadi? Memang kalau belum ada informasi yang Anda baca melalui literasi, memang susah untuk mendapatkan jawaban dalam permainan games tadi. Tapi ketika Anda sudah baca-baca literasi, sumber-sumber yang Pak Guru pernah share di grup, kalian baca-baca, kamu nonton video pembelajaran, pasti dengan mudah Anda bisa mendapatkan jawabannya. Oke, menyangkut tentang games tadi, materinya mengkhususkan tentang organisasi pembentukan Jepang di Indonesia. Oke, yang perlu kalian ketahui bahwasanya ketika masa Jepang di Indonesia, Jepang melarang semua organisasi-organisasi yang pernah berdiri ketika masa pemerintahan kolonial Belanda itu dilarang, dan hampir semua organisasi-organisasi itu ketika dibentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda itu dihapuskan oleh masa pemerintahan Jepang karena memang mereka punya tujuan khusus untuk membentuk propaganda kepada rakyat Indonesia untuk mendukung perang mereka ketika situasi Perang Dunia Kedua ketika melawan sekutu Jepang, dan terutama ketika Jepang berada di Indonesia, gitu ya. Jadi masa pendudukan Jepang tercatat dimulai sejak 1942 yang Pak Guru sudah buat dalam games juga waktu di dalam kelas melalui peta-peta. Oke, baik. Ada sesuatu yang unik di sini yang merupakan dampak dari masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Kalau Belanda punya kerja rodi, kalau Jepang punya sistem Romusha. Kelihatan ya, Pak Guru punya blok di layar ya. Oke, hampir sama kerja rodi yang diterapkan oleh Belanda dan sistem Romusha yang diterapkan oleh Jepang, yaitu sistem perbudakan atau sistem memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja dan membantu semua program-program yang dijalankan oleh pemerintah jajahan, terutama Jepang. Kan Jepang punya sistem Romusha ini lebih jahat lagi daripada kerja rodinya milik Belanda, karena mereka ketika dipekerjakan memang sistem ini mengarah kepada rakyat harus jadi budak. Ketika jadi budak berarti mereka dipaksa bekerja, dipaksa-paksa terus untuk bekerja, tidak diberikan istirahat, tidak diberikan upah, bahkan tak banyak juga yang tidak diberikan makan, sehingga banyak penduduk rakyat Indonesia ketika dipekerjakan dalam sistem Romusha ini mereka mati dan harus memberikan nyawa mereka kepada negara jajahan, itu ya. Jadi memang inilah salah satu dampak dari masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Oke, yang kita mau bahas yaitu tentang organisasi. Jadi ada organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang yang didirikan guna kepentingan perang. Nah, mobilisasi perang Jepang dalam pertemuan Asia Timur Raya. Ada organisasi yang sifatnya berbasic militer maupun semi militer atau kemasyarakatan. Oke, yang pertama peta. Peta tadi sudah dapat toh? Peta itu apa, Yujen? Pembela tanah air, Pak. Oke, pembela tanah air. Singkatannya PETA. Panjangannya pembela tanah air. Ini Pak Guru blok ya. Ini pembela tanah air ya. Jadi PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 yang berawal dari surat Gatot Mangkupraja kepada
Gunsaikan. Jadi Gunsaikan itu sistem pemerintah militernya Jepang. Nah, dia mengarahkan kepada Gunsaikan dengan tujuan militer Jepang dalam pertempuran di medan perang, membantu. Jadi tujuannya PETA itu membantu kepentingan militer Jepang dalam persiapan pertempuran di medan perang. Memang mereka merekrut tokoh-tokoh ini yang sekarang kita kenal dengan tokoh-tokoh pahlawan. Ada beberapa tokoh termasuk salah satu jenderal besar kita yaitu Sudirman. Sudirman, ada Supriyadi, ada Jenderal Alberto Ahmad Yani, terus ada Soeharto, Brigjen Latif, dan lain-lain. Itu semua hasil dari perekrutan dari organisasi pembela tanah air yang dibentuk pada 3 Oktober 1943 yang tujuannya adalah membantu militer Jepang dalam pertempuran di medan perang. Oke, terus yang berikut Gaku Kotai. Ada tadi tuh Gaku Kotai. Ada tuh Jonathan? Ada Pak. Ya, apa itu Gaku Kotai? Barisan belajar. Gaku Kotai adalah barisan pelajar atau barisan para pelajar. Jadi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan barisan para pelajar karena memang organisasi ini didirikan dari perekrutan beberapa sekolah menengah. Di sekolah menengah mereka direkrut menjadi seorang barisan pelajar dengan tujuan memberikan keterampilan. Keterampilan artinya keterampilan ini memberikan latihan, memberikan pembimbingan, memberikan latihan sehingga terbentuklah keterampilan mereka, terutama keterampilan tempur bagi anak-anak muda. Banyak juga mereka menanamkan bagaimana belajar taktik dan strategi perang. Bagaimana bertempur, bagaimana ketika menjadi seorang prajurit, mereka dilatih dan dibentuk keterampilan mereka dalam barisan pelajar yang disebut organisasinya Gaku Kotai. Gitu ya. Oke. Terus yang berikut, Heiho. Heiho itu apa? Tentara. Tentara pembantu militer Jepang. Berani mati. Ya, ada lagi nanti. Heiho nanti ada lagi yang nanti. organisasi yang berani mati nanti ada lagi nama Jepangnya. Oke, Heiho adalah organisasi yang ditugaskan untuk membantu militer Jepang. Ya hampir sama dengan PETA tadi, tetapi bedanya ada sedikit perbedaan dari segi pemberian pangkat bagi prajurit Heiho. Jadi memang ketika mereka dimasukkan di dalam organisasi ini mereka dilatih taktik perang, latih baris berbaris, latih memegang senjata, bagaimana berperang, taktik semua mereka diajari dan mereka dibagi di dalam beberapa kelompok. Ada yang berlatih dalam sistem angkatan darat, angkatan udara maupun angkatan laut milik Jepang. Mereka diajari supaya bisa siap tempur dengan pembatasan pangkat bagi para anggotanya yang membuat para Heiho tidak memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada anggota PETA ini. Jadi memang ada perbedaan dari Heiho dan PETA itu sendiri. Oke, Heiho ketika memang mereka dilatih untuk menjadi seorang militer, mereka punya semangat Heiho. Oke, terus yang berikut apa lagi tadi ya? Aku next-kan dulu. Saban. Saban seperti lagi bertapa. Luar biasa. Posisi belajarnya. Mantap. Buku apa itu Saban? Modul, buku cetak, atau? Luar biasa Saban. Dia siapkan dia punya modul. Oke, yang berikut Seinandan. Apa itu Seinandan? Barisan para pemuda. Ini. Barisan para pemuda atau barisan pemuda. Seinandan. Jadi organisasi ini dibentuk 9 Maret 1943 di mana mereka merekrut kalangan para pemuda-pemuda dari beberapa kota sampai ke wilayah pelosok desa. Oke, tujuannya mereka merekrut para pemuda ini untuk dilatih, untuk dididik, untuk dibimbing agar mereka bisa punya rasa nasionalisme terhadap negaranya. Bagaimana bisa mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya mereka sendiri. Karena pemuda adalah salah satu
kekuatan negara ketika itu. Tanpa pemuda, Indonesia pasti tidak akan merdeka. Jadi organisasi ini dibentuk untuk memberikan himpunan kepada para pemuda untuk bisa menyatukan mereka punya kekuatan dan mereka dididik, dilatih, dibimbing agar bisa punya rasa nasionalisme. Ketika sudah ada rasa nasionalisme, mereka punya tujuan bagaimana bisa mempertahankan tanah airnya, terutama ketika punya pemikiran bahwa negara kita tidak bisa untuk dijajah selamanya. Tapi bagaimana bisa berpikir Indonesia punya tujuan untuk bebas dari belenggu penjajah. Itu ya. Memang CNN ini salah satu bukti bahwa peranan pemuda ketika masa pemerintahan Jepang ini punya ambil bagian yang sangat besar, ambil adil yang sangat besar karena mereka bisa mempersiapkan diri untuk memikirkan Indonesia bisa merdeka. Oke, terus Fujinkai. Fujinkai itu apa? Barisan atau himpunan para perempuan. Jadi himpunan atau barisan para perempuan. Jadi jangan pikir banyak organisasi hampir semuanya laki-laki saja, tidak. Tetapi ada juga organisasi-organisasi yang dibentuk dan dihimpunlah para perempuan-perempuan untuk membantu persiapan perang Jepang ketika itu. Salah satunya adalah organisasi Fujinkai. Fujinkai yang dibentuk Agustus 1943. Jadi memang organisasi ketika ini dibentuk, mereka merekrut para wanita-wanita untuk membantu persiapan perang ataupun membantu keadaan perang ketika itu. Jadi apa tugasnya mereka? Mereka melakukan tugas mempersiapkan atribut dari prajurit Jepang. Terus juga ada yang bertugas sebagai tenaga medis. Tenaga medis ini tenaga kesehatan. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang terluka, ada yang darurat, biasanya dalam Fujinkai ini yang mereka bertugas. Terus juga bagian pemasok konsumsi. Konsumsi itu menyangkut kebutuhan utama ketika perang, harus makan. Jadi mereka buat dapur, mereka masak dari anggota Fujinkai ini untuk memberikan peranan bagi prajurit Jepang ketika hendak berangkat untuk melakukan perang. Itu ya. Terus Putera. Tadi siapa yang tanya itu? Pusat Tenaga Rakyat. Jadi kependekannya Putera, kepanjangannya Pusat Tenaga Rakyat. Jadi dibentuk 14 April 1943. Jadi organisasi ini dipimpin langsung oleh tokoh founding father atau tokoh 4 serangkai yang kita kenal namanya. Itu ya. Yang pertama ada Soekarno. Siapa tidak kenal Soekarno, ya kan? Terus Hatta, ya kan? Terus Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, ya kan? Terus Ki Haji Mansur, Mas Mansur. Jadi memang 4 serangkai ini memberikan peranan yang sangat besar dengan tugas dan tujuan utamanya adalah menghimpun para kaum intelektualis. Kaum intelektualis itu kaum yang memikirkan bagaimana bisa mengabdikan, memberikan gagasan, memberikan ide, memberikan tenaganya untuk mengabdikan diri kepada negaranya dan terkhusus dalam situasi ketika Jepang membutuhkan dari pusat tenaga rakyat tersebut. Jadi tugasnya memang menghimpun para pemikir-pemikir, para tenaga-tenaga, para kaum intelektualis untuk bisa mengabdikan diri dan berpikir bagaimana Indonesia bisa ke depannya merdeka dan ketika dibutuhkan oleh Jepang mereka bisa memberikan peranan mereka. Oke, itu pusat tenaga rakyat. Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dikenal sebagai perkumpulan kebaktian para masyarakat Jawa atau rakyat Jawa yang didirikan oleh Jenderal Kumaikichi Harada pada 8 Januari 1944. Oke, mereka menyadari bahwa sebenarnya pusat tenaga rakyat itu sangat menguntungkan bagi Indonesia dengan tujuan kemerdekaan. Tetapi untuk membantu itu, maka dibentuklah Jawa Hokokai yang bisa menginformasikan kepada orang banyak atau publik yang berada di wilayah terpencil atau pedalaman. Mereka bisa membentuk Jawa Hokokai untuk membantu menginformasikan pengaruh-pengaruhnya dari pusat tenaga rakyat. Itu ya, Jawa Hokokai. Terus ada Kaibodan. Tadi ada tuh Kaibodan tuh?
Kaibodan. Ada Ya, Kaibodan adalah barisan pembantu polisi. Jadi bukan hanya ada barisan pemuda, barisan pembantu militer, tapi juga ada barisan pembantu polisi. Jadi disebut Kaibodan yang dibentuk 29 April 1943. Jadi Kaibodan ini punya tugas untuk membantu polisi-polisi Jepang di dalam mengatur lalu lintas. Terus juga menjaga keamanan desa, keamanan kota, tetapi juga ketika dibutuhkan untuk menjadi seorang militer yang siap siaga, mereka juga kadang dihimpun untuk masuk di dalam itu. Tuh, Kaibodan, barisan pembantu polisi. Oke. Apalagi yang kira-kira belum dalam game tadi yang belum dibahas? Apalagi? Apalagi adik-adik? Jugun Ianfo, ya. Ninden. Jugun Ianfo itu apa? Nah, ini Jibakuta izin yang apa? Jibakuta yang tadi bilang pasukan berani mati. Nah, ini organisasi yang dibentuk 8 Desember 1944 ini pasukan khusus kalau mau dibilang, pasukan khusus, pasukan yang dibentuk dalam sistem pasukan kamikaze yang dipersiapkan untuk melakukan misi yang memang apa ya, pasukan ini siap berani mati lah, siap berani mati, luar biasa memang Jibakutai. Oke. Terus ada tadi Jugun Ianfu. Jugun Ianfu itu adalah organisasi yang dihimpun dari para wanita-wanita yang ditugaskan sebagai wanita penghibur. Jadi salah satu dampak pengaruhnya Jepang bagi rakyat Indonesia, terutama kaum wanita, yaitu diperlakukan mereka dan direkrut di dalam organisasi Jugun Ianfu untuk dijadikan sebagai wanita penghibur dalam tanda kutip ya. Jadi mereka dijadikan sebagai tenaga pekerja untuk memberikan pelayanan bagi prajurit Jepang ketika akan hendak melaksanakan perang ataupun lagi dibutuhkan, mereka akan membantu. Itu salah satu dampak yang sangat buruk dari segi mentalitas rakyat Indonesia, rusak karena memang pengaruh yang diberikan dari Jugun Ianfu itu berdampak besar untuk para wanita-wanita yang pernah direkrut dalam organisasi Jugun Ianfu itu. Oke. Baik, adik-adik, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ripka sudah main? Ripka sudah main games tadi? Sudah Pak Guru. Oke, thank you. Aksai sudah sempat main tadi ya? Aksai benar berapa tadi? Benar berapa tadi Aksai? Paling banyak 6 Pak Guru. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Mau bicara? Menyampaikan? Ya, Dian. Oh, Jonathan. Damar, Ya, Jonathan. Damar. Silakan Jonathan. Untuk batas waktu tugas 2 sampai kapan, Pak? Dikerjakan saja, jangan sampai sebelum ulangan. Lebih cepat lebih baik lah, Jonathan. Lebih cepat lebih baik lah. Karena sudah mau dekat puasa, sudah mau dekat lebaran, takutnya tiba-tiba ujian semester, karena Pak Guru tidak ada ujian-ujian, semua tugas yang kalian kerjakan itu adalah penilaian. Pak Guru akan input di dalam rapot kalian. Oke, kita sudah merdeka. Tidak ada lagi ujian-ujian, oke? Merdeka belajar itu sesuatu yang kita sudah kolaborasikan di dalam setiap pertemuan pembelajaran. Oke, baik adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada yang mau bicara, ya, Yujen. Ya. Minggu depan ujian kan? Udah mulai ujian. Nanti dilihat. Nanti dengar informasi dari wali kelas. Tunggu saja informasi. Gitu. Oke, begitu ya adik-adik. Kalau tidak ada, sebelum Pak Guru potong kumis Pak Guru. Jangan sudah. Nanti gantengmu hilang. Oke. Sebelum Pak Guru tutup dan Pak Guru akhiri, Pak Guru minta perwakilan dari perempuan 1 orang, laki-laki 1 orang untuk memberikan pesan dan kesan refleksi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Mungkin yang laki-laki Ulfandi sudah. Yang perempuan Gamaliel ya.
Pak Guru kasih yang lain kah? Salah kita pintar bicara nih. Oh ya sudah. Salman. Silakan Salman. Aduh, Pak Guru. Pesan dan kesan belajar sejarah pada kesempatan hari ini. Kesan dulu sudah, kesannya gimana? Perasaannya gimana? Pesan saya belajar sejarah hari ini sangat menyenangkan karena dapat bermain game yang Pak Guru sudah kasih. Mungkin seperti itu Pak Guru. Oke. Terus pesannya buat Pak Guru apa? Pesannya buat Pak Guru, Sering-sering ada game. iya sering-sering ada game boleh. Gamalia langsung Mungkin bete langsung. ya Pak Guru, kayak begitu sudah. Begitu ya, oke. Oke, Gamalia, Ya. silakan lanjutkan. Pesan dan kesannya. Ya, Kesan dulu. Kesannya gimana perasaannya setelah Belajarnya enak karena belajarnya itu tidak terlalu serius, Kak. Kayak belajarnya tuh kayak tidak Pak Guru tidak tahu yang mau bicara apa. sampaikan saja. Kan perasaan toh. Silakan. Pokoknya belajarnya itu enak karena tidak terlalu serius. Ada main gamenya juga. Oke. Terus bisa diajak bercanda-bercanda juga sama Pak Guru. Ada tanya jawab juga begitu. Sudah Oke. begitu ya Pak Guru. Terus pesannya buat Pak Guru? Pesannya buat Pak Guru. Apa kira-kira? Sabar Pak Guru, aku pikir dulu. Yang curhat deh. Pesannya itu semoga Pak Guru makin lebih giat kasih belajar kita. Itu aja Pak Guru. Mau satu kali saya dimotivasi peserta didik ini. Biasanya guru memotivasi peserta didik, tapi siswa memotivasi peserta didik. Oh, good job. Thank you. Ada lagi satu terakhir, perwakilan mungkin sukarelawan. Ada? Sukarelawan? Eugene. Ayo. Gamenya dikasih mudah ke Pak Guru. Eugene, Pak Guru, Ian Eugene. juga bisa. Jangan Kak. Gamenya dikasih mudah. Kalau dikasih mudah, dikasih ledakan. easy, gampang kamu ngerjakan. Anak SD juga bisa paling. Kalau high kan asik tuh. Oke, kalau tidak ada, thank you buat Salman sudah memberikan pesanan kesan. Gamaliel juga, thank you buat kalian juga. Pak Guru tetap memotivasi di akhir pertemuan untuk terus giat belajarnya. Jangan malas-malas, jangan loyo-loyo. Gaspol anak muda, gaspol generasi penerus bangsa. Pokoknya kalian harus merdeka dan kalian harus lawan kebodohan dengan belajar. Oke, kita absen dulu. Silakan angkat jempolnya, perlihatkan. Oke, Pak Guru screen dulu. Screen, sabar, tahan. Pak Guru buang di grup dulu, tahan. Gimana grup ini? Tunggu. Duh, mana nih? IPA. 3. Oke. IPA 3. Oke, adik-adik sebelum Pak Guru stop record, aktifkan suaranya semua dan ikuti apa yang Pak Guru katakan ya. Oke, sudah? Oke. Sudah, aktifkan semua mute-nya, ikuti apa yang Pak Guru sampaikan. Saya tidak kompak. Saya senang belajar sejarah. Jangan lupa like and comment. Serta subscribe channel My Guru Muda di YouTube Education, YouTube Edukasi. Sip ya. Oke, thank you. Sahabat Pak Guru,